الحمد لله الذي نور قلوب أوليائه بأنوار الوفاق ورفع قدر أصفيائه في الأوفاق والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه البرارة السباق صلاة وسلاما إلى يوم التلاق أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقال في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Hadirin jamaah salat Jum'ah rahimakumullah. Pada kesempatan yang baik ini monggo kula panjenengan berusaha untuk meningkatkan dan menjaga iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah bahwa dengan iman dan takwa yang sungguhnya semua kesulitan pasti akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala kelak menghadap di hadapannya. Hadirin para jamaah rahimakumullah, kita masuki tahun baru 2025 Masehi, memberikan satu pembelajaran pada kita semua bahwa prinsipnya umur kita akan berkurang. Tentu tahun baru memberikan semangat baru dalam hal apapun untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Hasyr tadi ayat 8 yang saya baca, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Pesan yang pertama adalah kita sebagai orang yang beriman kepada Allah adalah senantiasa menjaga untuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa menurut Ibnu Abbas adalah ittaqu ma hurrima alaikum wafturidu ma farrattum. Kita harus di tahun 2025 ini harus berusaha untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang biasanya kita salatnya sendiri, semangat baru untuk senantiasa salatnya berjamaah. Yang biasa terlambat di dalam salat wajib, baik salat Jumat maupun salat yang lainnya, semangat baru kita tepat dalam melaksanakan salat. Sebab tidak ada amalan yang baik, di antaranya adalah melaksanakan salat tepat pada waktunya. Yang mungkin di antara kula panjenengan salat sunnahnya masih banyak kekurangan, maka kita tingkatkan lagi salat sunnah supaya salat yang wajib yang ada kekurangan dalam diri kita tutupi dengan amalan ibadah salat sunnahnya. Mungkin di antara kita tidak pernah salat duha,
sebagai wujud kecintaan kita kepada Allah agar kelak kula panjenengan dijamin oleh Allah mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita istiqomahkan salat duha. Mungkin di antara kita juga di malam hari kita tidak pernah bangun tidur, tidak pernah bangun untuk melaksanakan qiyamul lail, salat malam. Padahal salat malam itu adalah memiliki satu keistimewaan yang sangat luar biasa. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ay yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Jika kula panjenengan ingin menjadi manusia yang dimuliakan oleh Allah, ditempatkan pada derajat yang mulia di mata Allah, maka istiqomahkan dalam melaksanakan salat qiyamul lail. Di antara salat qiyamul lail adalah memiliki hikmah, yaitu inna nasyiatal laili hiya asyaddu wat'an wa aqwamu qila. Kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kecerdasan yang melebihi kecerdasan orang lain, diberikan kelebihan-kelebihan oleh orang lain. Apa yang kita sampaikan, yang kita ucapkan kepada orang lain akan memberikan asar, memberikan nilai kepada orang lain. Karena itu hadirin jamaah yang berbahagia, pesan pada ayat yang pertama adalah senantiasa kita berikhtiar untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa orang yang bertakwa kepada Allah senantiasa akan diberikan kemudahan dalam menghadapi kesulitan hidupnya. Segala kesulitan ekonomi kita akan diberikan oleh Allah kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kita akan diberikan rizki yang mudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Orang yang bertakwa kepada Allah senantiasa bertawakal kepada Allah sehingga hidupnya tidak pernah merasa kurang karena semuanya telah dikomunikasikan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan baik, sehingga dalam hidupnya pasti akan merasa cukup dalam kehidupannya, tidak pernah merasa kekurangan. Di samping itu, bahwa kula panjenengan kalau bertakwa kepada Allah, innallaha balighu amrih, segala urusan kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang sulit dalam hidup kita ini, semuanya pasti akan diberikan kemudahan oleh Allah karena peningkatan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai di tahun 2025 kemudian ibadah kita masih stagnan, tidak ada peningkatan sama sekali, bahkan menurun, maka akan rugi bagi kula panjenengan semuanya. Yang kedua, pesan yang kedua dalam surah Al-Hasr ayat 8 ini adalah menumbuhkan semangat baru di hari yang baru, di tahun yang baru. Kita hadapi dengan semangat baru dimanapun kula panjenengan berada. Hadirin jamaah yang berbahagia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadisnya, "Man kana khairan min amsihi fahuwa rabihun." Barang siapa yang kemarin lebih baik, barang siapa yang kebaikannya min amsihi kemarin lebih baik, fahuwa rabihun, maka dia akan menjadi orang yang merugi. Hari ini, hari esok kita harus lebih baik daripada hari kemarin. Jangan sampai kemudian kula panjenengan menurun dalam kebaikan-kebaikan kita, dalam hal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita sama dalam kehidupan keberagamaan kita, sama dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada peningkatan sama sekali, maka kula panjenengan akan menjadi orang yang rugi. Kalau kula panjenengan wa man kana yaumu syarrun min amsihi fa huwa mal'unun, menjadi orang yang sangat terlaknat ketika kula panjenengan hidup lebih jelek daripada tahun-tahun yang kemarin,
Tidak ada upaya untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hadirin jamaah yang berbahagia, secara pribadi kami mengajak diri kami sendiri dan mari kula panjenengan berikhtiar untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab tidak ada bekal lagi dalam hidup kita menghadap di hadapan Allah Subhanahu wa taala kecuali kita mempersiapkan masa depan menghadapi kematian, yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pesan yang ketiga dalam ayat ini adalah semua perbuatan manusia kelak akan diteliti oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun perbuatan kita yang luput dari hisabnya Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun perbuatan kita pasti akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun perbuatan baik pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap perbuatan yang kecil yang jelek pun juga akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala dan semuanya pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hadirin jamaah yang berbahagia, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki kita berikhtiar untuk kita isi dengan nilai-nilai kebaikan. Sebab dengan semangat baru untuk senantiasa bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti kula panjenengan akan jadi selamat dan akan diberikan keberkahan dalam kehidupan kula panjenengan semuanya. Hadirin jamaah yang berbahagia, mari kula panjenengan di tahun 2025 ini berikhtiar untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada bekal yang terbaik di hadapan Allah kecuali karena kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang berbahagia, mudah-mudahan sedikit khutbah ini memberikan satu motivasi dalam hidup kita. Kelak kula panjenengan akan menjadi manusia yang terbaik di mata Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faj'alnaha nakalan lima baina yadayha wa ma khalfaha wa maw'idatan lil muttaqin. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.